Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan semua teman-teman dimanapun berada. Hari ini kita akan memulai materi, tetapi sebelumnya ada sedikit quotes motivasi untuk kita semua, untuk ibu, untuk teman-teman semua. Dengarkan dengan baik. Jangan sampai keterbatasan menghalangi langkahmu. Pendidikan akan menjembatani impianmu. Jangan takut untuk bermimpi tinggi, pendidikan akan mewujudkan impianmu. Pendidikan adalah suatu senjata yang paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Oke teman-teman, setuju dengan quote tadi? Oke, kalau setuju kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi bab 4, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Teman-teman pastinya sudah tahu semua dengan perencanaan sumber daya manusia. Oke, kita mengingat ya dan akan kita dalami di materi saat ini. Perencanaan sumber daya manusia, teman-teman, adalah tahap awal dari manajer dalam merekrut karyawan untuk bekerja sama, mengidentifikasi, dan memahami apa yang harus dilakukannya dan sesuai dengan standar kerjanya. Nah, salah satu hal penting dalam organisasi adalah perencanaan sumber daya manusia ini. Setuju? Teman-teman pasti atau sudah tahu mengapa perencanaan sumber daya manusia dikatakan hal yang sangat penting. Kalau setuju, silahkan jawab. Kita tunggu. Oke, tepat sekali. Mengapa dikatakan perencanaan sumber daya manusia adalah hal penting dalam suatu perusahaan? Dikarenakan, jawaban teman-teman tepat, dikarenakan perencanaan sumber daya manusia adalah awal kesuksesan dari suatu perusahaan. Jika perencanaan sumber daya manusia sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau kebutuhan organisasi tersebut, sesuai dengan kebutuhan bidang masing-masing, maka perusahaan tujuannya akan tercapai secara efektif dan efisien. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu manfaat perencanaan sumber daya manusia. Banyak sekali manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Bisa teman-teman lihat di sini, ada efisiensi sumber daya, ada peningkatan kinerja, ada mengurangi turnover, dan merencanakan karir. Kita masuk dari efisiensi sumber daya. Dengan perencanaan sumber daya manusia, memastikan penggunaan sumber daya manusia yang optimal dan mengurangi pemborosan tentunya. Setuju ya? Lalu manfaat perencanaan sumber daya manusia yang kedua adalah peningkatan kinerja. Meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi melalui perencanaan yang tepat. Oke, masuk ke manfaat perencanaan sumber daya manusia yang ketiga, yaitu mengurangi turnover. Mengurangi tingkat pergantian karyawan dengan penempatan yang sesuai dan menguntungkan. The right man on the right place. Setuju? Ya. Oke, sekarang perencanaan karir. Perencanaan karir dengan perencanaan sumber daya manusia yang tepat dapat mendukung pengembangan karir karyawan dan membantu dalam retensi talenta berharga pastinya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Ini ada beberapa faktor, teman-teman. Ada faktor eksternal, ada perubahan teknologi, dan ada faktor internal. Faktor eksternal pastinya teman-teman semua sudah tahu, yaitu semua faktor yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Tepat ya? Contohnya apa? Silahkan sebutkan contoh dari faktor eksternal. Oke, ya, tepat. Contoh dari faktor eksternal bisa berupa kondisi ekonomi, lalu persaingan atau kompetitor, lalu regulasi pemerintah,
semua dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Oke, sudah paham dengan faktor eksternal? Kita masuk ke faktor internal, faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Faktor internal itu apa, teman-teman? Ya, tepat sekali. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan atau dalam organisasi tersebut. Misalnya, atau diantaranya adalah struktur organisasi, penempatan karyawan dengan jobnya masing-masing harus tepat, ya. Lalu setelah struktur organisasi, silahkan faktor internal lainnya. Oke, ya, budaya perusahaan. Budaya perusahaan sangat mempengaruhi dalam perencanaan sumber daya manusia. Lalu strategi bisnis itu perlu diingat, sangat berperan penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Lalu kita beralih ke faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia lagi, yang lainnya selain faktor eksternal dan faktor internal, yaitu perubahan teknologi. Ini lebih penting lagi dan sama-sama penting sih semuanya ya. Perubahan teknologi. Kemajuan teknologi mengubah kebutuhan, keterampilan, dan mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Oke teman-teman, bisa dipahami sampai saat ini? Oke, kalau bisa dipahami, kita masuk ke proses perencanaan sumber daya manusia. Proses perencanaan sumber daya manusia, langkah-langkah penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, bisa teman-teman lihat di PowerPoint, adalah analisis situasi. Keadaan, di sini kita nilai keadaan sumber daya manusia saat ini untuk memahami kekuatan dan kelemahannya. Harus dianalisis. Semua keadaan sumber daya manusia. Oke? Langkah selanjutnya setelah analisis situasi adalah proyeksi kebutuhan. Kita ramalkan kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan tren dan data. Oke ya? Nah, setelah proyeksi kebutuhan, langkah selanjutnya dalam perencanaan sumber daya manusia adalah implementasi. Implementasi adalah pelaksanaan semua yang sudah direncanakan tadi. Perencanaan dari hasil analisis situasi dan proyeksi kebutuhan tadi. Kita laksanakan di tahapan implementasi. Oke, setelah implementasi atau pelaksanaan, kita lanjut ke langkah perencanaan sumber daya manusia selanjutnya, yaitu evaluasi atau follow up. Evaluasi dan tindak lanjut. Ini hal yang sangat penting dilakukan evaluasi. Wajib semua pelaksana kegiatan harus dievaluasi untuk mengukur efektivitas perencanaan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Sampai di sini proses perencanaan, semoga bisa dipahami. Oke, kita masuk ke sistem perencanaan sumber daya manusia. Komponen utama dan perencanaan sumber daya manusia diantaranya adalah data dan informasi. Pengumpulan data terkait sumber daya manusia, teman-teman, adalah langkah awal yang krusial untuk memahami kebutuhan organisasi. Setuju ya, data dan informasi. Lalu, analisis kebutuhannya. Evaluasi mendalam untuk menentukan kekurangan dan kebutuhan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi, sehingga semua dapat terencana secara maksimal. Selanjutnya adalah komponen berikutnya, pengembangan rencana. Strategi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat pastinya. Oke, setelah itu komponen terakhir dalam sistem perencanaan sumber daya manusia adalah monitoring dan evaluasi. Pengawasan dan penilaian hasil implementasi perencanaan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Untuk sistem perencanaan sumber daya manusia, semoga bisa dipahami. Oke, jika sudah dipahami, kita masuk ke aspek penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Ya, oke. Aspek penting apa saja dalam sistem perencanaan sumber daya manusia? Bisa kita lihat di PowerPoint, teman-teman.
Yang pertama adalah keterlibatan stakeholder, penggunaan teknologi, lalu aspek komunikasi yang efektif, dan peningkatan berkelanjutan. Kita masuk ke aspek sistem perencanaan sumber daya manusia yang pertama, yaitu keterlibatan stakeholder. Melibatkan manajemen dan karyawan dalam proses perencanaan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Kepemimpinan stakeholder sangat-sangat berperan dalam sistem perencanaan sumber daya manusia. Lalu kita masuk ke aspek sistem perencanaan sumber daya manusia selanjutnya teman-teman, yaitu penggunaan teknologi. Memanfaatkan alat dan software untuk pengelolaan data sumber daya manusia yang efisien dan efektif. Oke, lanjut ke aspek sistem perencanaan sumber daya manusia yang selanjutnya, yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi sangat penting supaya tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaannya. Melalui saluran atau membuat saluran komunikasi yang jelas untuk memastikan semua pihak terinformasi dengan baik. Jadi komunikasi di sini antara komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Cukup jelas untuk komunikasi yang efektif ya. Kita masuk ke aspek sistem perencanaan sumber daya manusia yang selanjutnya teman-teman, yaitu peningkatan berkelanjutan. Di sini menyusun proses untuk terus meningkatkan perencanaan sumber daya manusia agar tetap relevan dan responsif. Teman-teman, sampai sini aspek sistem perencanaan sumber daya manusia. Ada yang ditanyakan? Silahkan jika ingin ada yang bertanya. Oke, kita masuk sedikit ke contoh studi kasus perencanaan sumber daya manusia. Di sini ditampilkan perusahaan X berhasil meningkatkan retensi. Implementasi sistem perencanaan sumber daya manusia oleh perusahaan X meningkatkan retensi karyawan sebesar 20% dalam 2 tahun. Nah, ini mengindikasikan bahwa pentingnya suatu perencanaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Analisis ini menunjukkan bahwa perencanaan yang tepat sangat vital untuk mencapai tujuan organisasi dan berkelanjutan. Oke teman-teman, sampai di sini tidak terasa materi kita sudah di penghujung akhir. Semoga semua materi yang kita sampaikan dan kita pelajari hari ini bisa kita terima dan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada teman-teman yang belum paham, silahkan Ibu tunggu di chat komentar, kolom komentar. Silahkan. Terima kasih semuanya untuk atensinya. Buah manggis, buah kedondong, teman-teman yang manis. Senyum dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bab selanjutnya. 어느 날 그대와 함께한 시간들 햇살 속에 반짝